Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sifat periodik unsur, yaitu mengenai jari-jari atom. Oke teman-teman, disimak terus dan jaga kesehatan. Nah teman-teman, Nah, teman-teman, jari-jari atom itu adalah jarak rata-rata antara inti atom dengan elektron terluar atau elektron valensi. Jadi kalau kita misalkan suatu atom itu adalah bola, maka 1/2 dari diameter bola itu adalah jari-jari bola. Nah, sama dengan atom, 1/2 dari diameter dari atom itu adalah suatu jari-jari. Nah, jari-jari kita simbolkan dengan R. Jadi jarak rata-rata antara inti atom dengan elektron terluar seperti digambarkan pada gambar yang berwarna merah ini ya. Dalam teori mekanika gelombang dikatakan bahwa pergerakan elektron itu kan adalah pergerakan suatu gelombang. Berarti pengukuran jarak dari inti atom ke elektron terluar itu pasti akan sulit. Makanya jari-jari atom itu ditentukan dengan mengukur 2 titik pusat inti dari suatu atom ataupun juga ion yang berdekatan dari suatu zat padat ataupun zat cair. Nah, satuan dari jari-jari atom itu adalah angstrom. Nah, biasanya juga dipakai PM yang diukur dengan menggunakan pikometer. Nah, 1 angstrom itu sama dengan 100 PM. Berarti kalau kita tulis 1,28 angstrom suatu jari-jari atom itu sama dengan 128 PM. Gitu ya. Jadi teman-teman, itu hubungan antara angstrom dengan PM. Besarnya ukuran atom itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama itu adalah perubahan jumlah kulit, di mana makin besar jumlah kulit atau makin besar kulit atom, itu makin besar jari-jari atom ataupun juga ionnya. Itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah faktor muatan inti efektif atau ZF. Muatan inti efektif yaitu muatan inti yang menarik elektron secara efektif. Nah, muatan inti efektif ini itu semakin besar dengan bertambahnya nomor atom. Ini didapatkan melalui perhitungan. Nah, makin besar muatan inti efektif, makin kecil jari-jari suatu atom. Nah, muatan inti efektif itu kita bisa dapatkan dari nomor atom dikurangi dengan konstanta shielding atau S. Konstanta shielding ini kita bisa dapatkan dari perhitungan melalui aturan Slater. Nah, mengenai perhitungan muatan inti efektif dan juga aturan Slater itu kita akan bahas terpisah di video selanjutnya karena akan kepanjangan. Nah, yang perlu kita ketahui, muatan inti efektif itu makin bertambah dengan bertambahnya nomor atom. Itu sudah cukup untuk diketahui. Nah, dari faktor ini kita dapat melihat kecenderungan ini ya. Jadi atom-atom itu memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan. Dalam satu golongan, jari-jari atom itu makin besar dari atas ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat misalnya di golongan 1, ya, dari hidrogen ke rubidium, jari-jarinya meningkat mulai dari 0,31 sampai 2,20. Ya, begitu juga dengan yang lain. Misalnya di golongan 2 0,96 dari berilium sampai strontium 1,95. Itu makin membesar. Kemudian dalam satu periode jari-jari atom itu cenderung makin kecil dari kiri ke kanan. Meskipun sebenarnya tidak semua ya. Ingat, ini adalah kecenderungan. Berarti tidak semua. Ya, ada beberapa pengecualian, misalnya di golongan utama itu dari Cl ke Ar itu malah sebaliknya. Begitu juga dengan As ke selenium, itu juga sebaliknya. Dan masih banyak yang lain, misalnya Ni dengan Cu. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu dalam satu golongan. Nah, ini disebabkan karena nilai bilangan kuantum utamanya makin besar atau jumlah kulitnya makin banyak, sehingga elektron terluar itu makin berada jauh dari inti, dan ini menyebabkan jari-jari itu makin besar. Nah, kemudian yang kedua, dalam seperiode itu dari kiri ke kanan makin kecil. Kenapa? Karena jumlah muatan inti efektifnya itu makin besar. Nah, ingat, makin besar suatu muatan inti efektif, makin kecil suatu jari-jari atom. Nah, ini juga kita bisa lihat dari kiri ke kanan jumlah nomor atomnya itu bertambah atau jumlah protonnya bertambah. Berarti muatan inti efektifnya juga makin bertambah. Berarti jari-jarinya makin kecil. Nah, mari kita buktikan pertama. Untuk dalam satu golongan.
Misalnya kita ambil contoh golongan 1A, mulai dari litium, kemudian natrium, dan kalium. Ini adalah atom-atom dari golongan 1A, di mana litium itu memiliki nomor atom 3, kemudian Na itu 11, dan K itu 19. Berarti di litium itu memiliki inti atom sebanyak 3 atau protonnya ada 3. Nah, kemudian konfigurasinya itu adalah 2 dan 1. Nah, artinya di litium itu hanya terdapat 2 kulit, ya. Kulit K dan kulit L, atau N-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita lihat di natrium 11. Nah, ini adalah intinya sebanyak 11 atau protonnya ada 11, kemudian konfigurasinya 2, 8 dan 1. Nah, ini kulit K, ini kulit L, dan ini kulit M. Nah, kalau kita lihat jarak dari inti ke elektron terluar dari Li dengan Na itu bisa kita simpulkan. Atom Li itu jumlah kulitnya ada 2, yaitu sampai kulit ke L. Sedangkan atom Na itu jumlah kulitnya ada 3, yaitu KLM, atau N-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita lihat ya, gampang sekali kita lihat bahwa jari-jari atom dari Li itu lebih kecil dibanding dengan Na. Nah, begitupun dengan kalium 19. Jumlah protonnya itu ada 19. Berarti konfigurasinya 2, 8, 8 dan 1. Nah, ini kulit K, L, M, dan N. Ya. Maaf. Mn. Nah, kita lihat jarak dari inti atom ke elektron terluar itu makin jauh. Kenapa? Karena jumlah kulitnya bertambah. Ini ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dari atas ke bawah itu jumlah kulitnya bertambah, berarti jari-jarinya juga ikut membesar. Oke, teman-teman. Seperti itu untuk dalam satu golongan. Nah, kemudian kita lihat untuk satu periode. Misalnya kita ambil contoh natrium, kemudian aluminium, dan juga Cl. Nah, natrium, aluminium, dan klorin ini itu sama-sama berada pada periode ketiga. Ya, di mana Na itu memiliki inti atom sebesar 11, 2, 8, 1. Kemudian Al itu jumlah protonnya adalah 13, 2, 8, 3. Nah, sedangkan Cl itu memiliki jumlah proton 17, 2, 8, dan 7. Nah, dari segi kulit, kalau kita lihat kulitnya, itu kulitnya sama karena berada dalam satu periode. Kalau dilihat dari kulit, itu kita tidak bisa menebak mana jari-jari atom yang lebih besar ataupun juga lebih kecil. Nah, di sini kita bisa lihat dari jumlah protonnya. Nah, ingat bahwa semakin besar jumlah proton itu artinya semakin besar muatan inti efektifnya. Kita tahu muatan inti efektif itu bertanggung jawab dalam menarik elektron terluar. Cl itu memiliki proton lebih besar, berarti muatan inti efektifnya lebih besar. Nah, kalau muatan inti efektifnya lebih besar, berarti tarikan dari inti atom terhadap elektron valensi itu lebih kuat. Nah, artinya nanti jari-jari atomnya itu akan makin kecil dibandingkan dengan Al dan juga natrium. Oke, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Nah, itu kita bisa buktikan dari ini ya, tabel periodik yang kita lihat ini yang memiliki jari-jari atom. Nah, kita lihat ini tadi adalah Cl, Al, dan juga Na. Ini ya, jadi makin ke kanan itu cenderung makin kecil. Kenapa? Karena jumlah muatan inti efektifnya itu makin bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Oke teman-teman, itu saja untuk jari-jari atom. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai jari-jari ion dan juga cara menentukan muatan inti efektif dan juga aturan Slater. Oke, sekian dari saya. Jika terdapat kekeliruan, mohon dikoreksi dengan menuliskan di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi apa yang saya sampaikan ini belum tentu sepenuhnya benar ya. Mungkin ada kekeliruan dan juga belum tentu seluruhnya salah. Jadi ada yang bisa kita
petik. Oke, terima kasih dari saya. Salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.